Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa sudah klik video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita nikmat sehat, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya, dan sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Bicara tentang batu Quran dan Syekh Maulana Mansuruddin, siapa itu beliau? Nanti kita bahas secara detail sama-sama. Oke? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe-nya. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma. Oke pemirsa, langsung saja kita menuju tempat pemandian batu Al-Quran dan tawasul atau ziarah ke makam Syekh Maulana Mansuruddin yang berada di kampung Cikaduen atau desa Cikaduen, kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Inilah tempat kolam pemandian batu Quran. Di sini ada dua tempat pemandian khusus buat laki-laki dan satu lagi buat para wanita. Dan ini tempat tawasul dan ziarah di makam beliau Syekh Maulana Mansuruddin. Tempat ini selalu ramai dikunjungi buat para peziarah. Di ujung sana ada toilet. Di waktu liburan, tempat ini sangat ramai. Apa hari-hari besar. Dan ini tempat pemandian para wanita. Oke, jikalau tayangan ini bermanfaat, jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Oke, kita bahas tuntas. Nama Cikaduen melekat erat dengan batu Quran Syekh Maulana Mansur, yang mana diyakini sebagai pijakan Syekh Maulana Mansuruddin yang hendak pergi ke Tanah Suci Mekah. Dengan hanya mengucap bismillah, beliau sampai di Tanah Suci Mekah tanpa melakukan perjalanan darat ataupun laut. Karena keberangkatannya beliau dari sana, maka untuk kepulangannya beliau pun muncul dari situ bersamaan dengan air yang tak berhenti mengucur. Masyarakat sekitar meyakini air itu adalah air Zam-Zam yang tidak berhenti mengucur hingga saat ini. Melihat derasnya air tersebut, beliau pun berkeinginan untuk memberhentikannya. Maka dimulailah usahanya untuk memberhentikannya. Beliau sholat hajat 2 rakaat di atas batu. Selesai bermunajat, beliau mendapati petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana untuk menutupinya dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut yang ia dapat dari Tanah Suci Mekah seusai berhaji. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, air tersebut pun berhenti dan Al-Quran tersebut menjadi batu. Maka disebutlah batu Quran. Hingga saat ini, begitulah kisah awal mulanya batu Quran.
Batu Quran yang berukuran 2 meter dengan alat apapun tidak dapat terlihat tulisan Al-Quran yang ada pada batu. Untuk melihatnya perlu ritual khusus, yaitu tentunya sholat, berpuasa, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah zat Al-Quran dapat terlihat oleh mata batin. Dari beberapa sumber yang saya dapat, menurut masyarakat setempat, jikalau kita dapat menyelami kolam tersebut, mengelilingi batu Quran tersebut selama 7 kali, insya Allah hajat kita dapat terkabulkan. Begitu beberapa sumber yang saya dapat. Semoga informasi ini tersebut. Inilah salah satu karomah Syekh Maulana Mansur yang terkenal di tanah Banten. Syekh Maulana Mansuruddin, beliau adalah putra dari Sultan Agung Patah Tirtayasa, Raja Banten yang ke-6. Pada abad 15, pada tahun 1651 Masehi, beliau berperan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Banten Selatan dan wilayah sekitarnya. Ada cerita bahwa pada zaman dulu ketika Syekh Mansuruddin berjalan ke sebuah hutan, kemudian tiba-tiba dia mendengar suara harimau yang merintih kesakitan, sehingga menghampiri harimau tersebut. Ketika dihampiri oleh Syekh Mansuruddin, harimau tersebut tengah terjepit sebuah pohon besar. Lalu Syekh Mansuruddin menolong harimau tersebut sehingga terlepas dari himpitan kayu. Setelah dibebaskan, harimau tersebut mengaum dan menunduk di hadapan Syekh Mansuruddin. Dengan kemuliaan yang dimiliki Syekh Mansuruddin, beliau dapat bercakap-cakap dengan harimau tersebut. Engkau atas izin Allah telah aku selamatkan, maka aku minta pada engkau dan anak turunmu untuk tidak mengganggu keluarga dan anak keturunanku, kata Syekh Mansuruddin kepada harimau tersebut. Sang harimau pun menyanggupinya. Hingga saat ini berkembang cerita bahwa anak keturunan Syekh Mansuruddin dapat menaklukkan harimau. Syekh Maulana Mansuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 Masehi dan dimakamkan di Cikaduen, Pandeglang, Banten. Hingga kini makam beliau sering diziarahi oleh masyarakat luas. Saya berada di pemandian Batu Quran, tepatnya di Banten. Kirim ke Ciperi. Posisi di mana ya? Banten. 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 Batu Quran Banten. Batu Quran Banten. Syekh Maulana Yusuf. Syekh Maulana Yusuf. Lokasinya. Airnya sangat jernih.